Jangan sampai kuliah itu karena ingin mencari pekerjaan. Kuliah itu cari ilmu, tambah wawasan, tambah pengalaman. Bukan mencari ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Kami TV bersama saya Huriyatul Ifadah dalam program Tracer Studi Alumni. Sapa alumni, alumni berbagi. Senang sekali rasanya kali ini kami MPI kembali menghadirkan bintang tamu yang spektakuler dan bukan kaleng-kaleng pastinya, dan beliau merupakan alumni dari Manajemen Pendidikan Islam. Dan langsung saja silakan Kak Azil untuk memperkenalkan diri. Oke. Gak usah formal-formal ya. Kita relax, santai aja. Santai. Nama lengkap atau nama panggilan atau gimana? Lengkap dan panggilan. Oke. Nama saya Ziyad Ifdal Ghazali. Sebenarnya ada Ahmadnya di depan, tapi karena kepanjangan akhirnya dibuang. Nah, panggilan Azil itu sebenarnya singkatan dari Ahmad Zaid Ifdal. Dipanggilnya Azil. Kenapa saya suka nama Azil? Karena dalam bahasa Ibrani itu artinya bunga. Bunga. Iya. Udah, gitu aja nama saya. Nggak ada istimewa-istimewanya. Lanjut Kak. Oke. Saya lahir di Pamekasan 13 Desember 1992 dari keluarga yang sangat sederhana. Tidak ada yang istimewa dari saya, cuma saya datang ke sini di wawancara di Kami TV ini dijebak sebenarnya. Dijebak sama ketua. Sama si Habibie, dijebak. Kami. Iya, dijebak. Saya nggak tahu kenapa saya diundang, tapi semoga nanti memberikan manfaat, inspirasi atau lain sebagainya kepada teman-teman alumni, kepada teman-teman mahasiswa MPI di IAIN Madura, kemudian khususnya secara umum kepada seluruh pemirsa Kami TV. Gitu. Ada lagi yang perlu saya jawab? Ya ada Kak, ya, pengalaman pendidikan formal dari dulu hingga sekarang. Saya sekolah di SDN Sentol 2 Pamekasan, cuman nggak sampai lulus. Kelas 4 saya pindah ke SDN Potoan Daya Pelengahan Pamekasan. Saya pindah ke sana karena saya ikut kakak mondok. Waktu itu kelas 4 atau kelas 5 ya kalau nggak salah, kelas 5 SD. Jadi saya lulusan SDN Potoan Daya Pelengahan. Kemudian untuk menengah pertama saya alumni SMP Tahfidz. SMP Tahfidz yang gagal. SMP Tahfidz Darul Ulum Banyuanyar. Kemudian saya alumni Madrasah Aliyah Darul Ulum Banyuanyar. Setelah itu saya pengabdian selama 2 tahun, nganggur 1 tahun. Kemudian tahun 2014 saya masuk di STAIN kan awalnya kan ya. Saya masuk di STAIN. Cuman alhamdulillah seminggu setelah saya daftar skripsi, surat SK peralihan status dari STAIN ke IAIN itu turun. Ya turun. Jadi saya lulusnya IAIN, gitu. Masuknya STAIN, keluarnya IAIN. Sungguh keberuntungan. Sebelum saya wisuda, kalau nggak salah ya dulu setelah saya revisi, saya setorkan berkas-berkas saya untuk pendaftaran wisuda. Kemudian sebelum saya wisuda, saya sudah berangkat ke Malang. Untuk? Saya mikirnya gini, ini subjektif. Saya perlu garis bawahi, ini sangat-sangat subjektif pandangan saya pribadi. Saya banyak melihat bahwa teman-teman di Madura khususnya yang bergelut di dunia organisasi, katakanlah aktivis, itu rata-rata outputnya ketika lulus dari perguruan tinggi, rata-rata ini jadi jadi ya kalau nggak wartawan online, ya maaf ya, ini bukan merendahkan profesi, nggak, rata-rata jadi wartawan online, kalau nggak jadi LSM. Saya melihat kalau semua lulusan jadi wartawan online atau semua lulusan jadi jadi LSM, maka lapangan pekerjaan
itu akan sangat terbatas kayak gitu. Ya betul kan ya? Yap. Dan sangat terbatas sehingga saya gini, oh keluar aja saya mau ke Malang. Tujuannya ke Malang sebenarnya bukan kuliah. Lalu Tujuannya ke Malang ingin mencari sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan di sini. Kuliah itu bonus kalau bagi saya. Cuman izinnya ke orang tua itu kuliah, karena nggak mungkin saya diizinkan cuma buat sesuatu tujuan yang jelas. tanpa tujuan yang jelas. Izinnya ke orang tua saya kuliah. Akhirnya alhamdulillah diizinkan. Kalau nggak salah saya bulan Juni atau bulan Juni, kalau nggak bulan Juli saya berangkat ke Mei. Bulan Mei saya berangkat ke Malang. Bulan Mei saya berangkat ke Malang. 6 bulan pertama saya ngumpulin modal untuk daftar kuliah. Pernah jadi driver ojek online juga, pernah jadi pelayan restoran juga. Kemudian apa ya? Banyak sih kayaknya. Akhirnya saya ngumpulin duit, terkumpul, saya daftar kayak gitu. Gak ada yang istimewa. Saya kuliah di Malang, di UIN Malang. Rata-rata teman-teman alumni kan ke sana semua ya. betul sekali. Kira-kira itu berapa lama Kak ngumpulin budgetnya buat kuliah S2 di Malang, dari awal nyampe Malang sampai akhirnya bisa meneruskan S2? Ya alhamdulillah kan saya S1-nya beasiswa. S1 saya beasiswa berprestasi. Tradiksi ya Kak? Hah? Tradiksi ya? Kurang tahu nama beasiswanya, dulu namanya mahasiswa berprestasi kayak gitu. Kalau dulu ada istilahnya kelas A. Kelas A itu limited, karena satu kelas itu isinya cuma 20 orang, nggak boleh lebih kayak gitu. Saya dulu 20 orang kelas A. Terus saya kan dari S1 seneng wirausaha. Entrepreneur. Jadi seneng dagang lah istilahnya, seneng cari duit, karena saya sadar gini. Saya sejak belum lahir saya sudah nggak punya orang tua, bapak. Abah itu meninggal umur saya 2 bulan dalam kandungan. Sehingga karena kondisi itulah kemudian saya dituntut untuk mandiri kayak gitu. Dituntut untuk mandiri, tidak manja, dan kebetulan alhamdulillah saya punya orang tua umi single parent yang sangat-sangat memperhatikan agar anaknya nggak manja. Kayak gitu. Alhamdulillah dididik dengan keras. Dulu ya waktu kecil ya kok dikekang gini kayak gitu. Tapi ketika saya besar, saya sadar, oh seandainya saya nggak dididik dengan keras sama almarhumah umi saya, mungkin saya akan menjadi pribadi yang lembek kayak gitu. Jadi di S1 itu saya melihat banyak peluang. Misalnya ya, ada beberapa dosen kan yang mewajibkan untuk memiliki referensi. Ada beberapa mata kuliah itu yang dosennya wajib beli buku, bebas buku apa aja yang sesuai dengan tema, kayak gitu kan? Ada ya? Ada. Nah, saya secara kebetulan punya kenalan dari marketingnya Gramedia. Gramedia apa ya? Pokoknya salah satu penerbit nasional yang lumayan terkenal kayak gitu. Saya kenal. Ketika ada dosen yang mewajibkan teman-teman mahasiswa untuk punya buku, ya saya kumpulin teman-teman, saya mediasi, kemudian saya datangkan buku, saya ambil untung di situ, kayak gitu. Saya ambil untung. Kebetulan di Gramedia itu kalau kita mencapai minimal pembelian sekian itu dapat bonus juga. jadi bonusnya plus kayak gitu. Saya ngumpulin duit dari situ. Terus di kampus dulu saya pernah kerjasama sama UKK. Koperasi itu apa namanya? Kayak UKK di kampus. UKM, koperasi mahasiswa gitu. Nggak tahu ya Kak. Kayaknya Apa sih sekarang katanya dulu lupa ya deh. Sekarang udah ada sih kalau. Kopma, ya betul Kopma. Saya kerjasama dengan Kopma, saya buka stand di kampus jualan terminal jus. Kita jualan jus di situ. Terus banyak sih. Saya juga pernah buka English Cafe juga, cabang English Cafe Jogja. English Cafe itu salah satu lembaga kursus yang apa ya? Yang kalau kita istilahkan mind blowing ya, tidak masuk akal. Kenapa? Karena basis kursusannya itu malah di kafe, bukan di kelas-kelas kayak gitu. Saya buka cabang di situ.
akhirnya dari hasil jualan itu, dari usaha itu saya ngumpulin duit. Kemudian oh ya, terakhir saya jualan parfum. Itu Jualan masih parfum. S1 ya? Iya, masih S1. Jualan parfum di Shopee, kalau nggak salah. Shopee. Dari hasil usaha itu saya tabung, alhamdulillah waktu itu punya uang sekitar 4 jutaan untuk berangkat ke Malang. Ya udah, saya berangkat ke Malang punya uang 4 juta. Saya hanya mencari sisanya kayak gitu di Malang. Luar biasa sekali kakak. Saya sampai speechless dengerinnya karena jiwa entrepreneur dalam diri kakak itu benar-benar terbukti dan hasilnya bisa melanjutkan di S2 itu gitu ya Kak. Dan enggak juga sih. di S2 itu sebenarnya tambah bikin kakak apa ya, lebih semangat lagi tentunya, apalagi sudah terbiasa, udah punya pengalaman, udah punya skill waktu S1, tentunya itu dapat mendorong kakak untuk lebih gigih lagi di S2-nya seperti itu. Oke Kak, di sini saya juga pengen tahu deh pengalaman organisasi kakak selama masih di kampus YIN Madura. Waduh, buka jahitan nih. Gimana nih Kak? Oke, saya gak terlalu banyak organisasi di kampus. Saya bahkan tidak tergabung di salah satu UKM atau apa ya, HMJ, Hima Prodi saya nggak tergabung. Lalu? Saya dari kecil itu suka baca, dari kecil. Kelas awalnya baca komik, Donald Bebek, Detektif Conan, terus Dragon Ball, saya baca-baca itu. Kelas 6 SD saya nggak sengaja nemu buku judulnya Bunga-Bunga Biru. Penulisnya Afif Afrah. Itu serial Marabunta kalau nggak salah. Dari situ minat baca saya semakin naik gitu. Nah, masuk SMP itu saya udah mulai ketemu tuh sama buku-buku yang agak berat. Misalnya tulisannya Ahmad Wahid, apa itu? Pembaharuan Pemikiran Islam kalau nggak salah judulnya. Ahmad Wahid itu adalah salah satu putra Madura dari Sampang, kuliah di Jogja dan menjadi tokoh nasional di internal HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Saya baca buku-buku Ahmad Wahid, kemudian dari Ahmad Wahid saya kenal kemudian Cak Nur, Nurholis Majid, saya kenal kemudian yang wafat Profesor Win Jakarta yang barusan Profesor. Iya, yang beliau wafat. Saya kenal buku-buku tokoh-tokoh tersebut buku sehingga waktu itu semua, ilmiah semua. Terus? Akhirnya saya jadi kepengen tuh kuliah. Wah, saya ini harus kuliah nih biar bisa jadi kader HMI kayak gitu. Ya, jadi cita-cita saya kuliah sebenarnya pengen masuk HMI kayak gitu dulu. Dan itu bukan imajinasi, enggak, itu real dari saya. Kemudian teman-teman saya di pondok itu banyak yang suka diskusi, suka baca-baca filsafat, sehingga ya semakin tertarik lah saya masuk HMI. Nah, saya aktivis HMI, bukan aktivis sih, saya kader. Kalau aktivis itu kan yang fundamental, saya enggak, saya kader HMI. Saya masuk HMI 2014, sampai sekarang saya masih menjadi HMI, bagian dari HMI. Gitu. Saya nggak pernah gabung di organisasi lain selain HMI kalau di perguruan tinggi. Gitu. Lalu dengan MPI? MPI, saya kan masuk MPI itu kan jurusan baru ya, prodi baru. Angkatan pertama saya, Atik, Afif, Dimas, Hasan, Imam Basofi dan lain-lain gitu. Saya di kelas A. Waktu itu MPI pecah rekor. Satu-satunya prodi yang jumlah mahasiswa paling banyak. Kalau nggak salah sampai kelas F ya waktu itu, sampai kelas F. Kemudian ketika masa orientasi ada senior di kampus nyeletuk kayak gini. Kemana sih anak baru, prodi baru juga gitu. Kita disepelein. Saya punya motivasi kayak gini. Wah, kita boleh baru nih, tapi kita harus membuktikan bahwa kita meskipun baru tapi kita solid kayak gitu. Awal-awal semester pertama saya gerilya tuh masuk ke kelas-kelas.
gerilya, masuk kelas B, kelas C, kelas D, sampai kelas F. Saya masuk, ngumpulin konsolidasi teman-teman. Alhamdulillah waktu itu bersambut, ada Gafur juga memiliki visi yang sama. Kita kulturnya di MPI itu yang kita bangun adalah kultur kekeluargaan. Makanya organisasi pertama yang kita dirikan di MPI itu namanya Keluarga Besar Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Pamekasan waktu itu. Kayak gitu. Jadi banyak yang kita buat di situ, misalnya kita melakukan penggalangan dana untuk kaum duafa. Salah satunya kita pernah membantu almarhum Bu Satriah di Larangan yang hidupnya sebatang kara. Kita bantu membelikan beliau bahan-bahan pokok. Kemudian kita pernah membantu juga biaya operasi salah satu anak di daerah Bumi Baru Kadur, tetangganya Pak Toha. Kita melakukan penggalangan dana. Kemudian pernah kita study tour ke Jogja 2 kali kalau nggak salah. Dan study tour itu sangat didukung oleh Pak Hadi, karena ternyata ini baru saya tahu juga, koneksi antar kampus, mahasiswa antar kampus, antar jurusan itu adalah salah satu instrumen yang ada dalam Buran, akreditasi kayak gitu. Makanya Pak Hadi itu sangat mendukung kegiatan kita waktu itu. Apalagi angkatan pertama. Angkatan pertama kayak gitu. Semangatnya sudah sangat. Kita waktu itu kan untuk punya Hima Prodi itu kan nunggu 2 tahun. Semester 4 baru kita punya Hima Prodi. Okay. Semester 3 waktu tahun ajaran baru kita kan nggak dapat jatah tuh orientasi osjur. Kalau istilahnya di luar tuh orientasi jurusan kan nggak dapat jatah kan. Kita bikin sendiri. Khusus MPI. Kita bikin sendiri setelah ini. Kita bikin sendiri waktu itu banyak ada yang kita kerja bareng-bareng. Angga, Gafur, Atik, Kak Atiknya mantan presma dari MPI. Terus semuanya kita penggalangan dana dari kelas ke kelas 2000-an. Waktu itu 2000-an. Bikin seminar. Kalau nggak salah waktu itu angkatannya Habibie kalau nggak salah. Angkatannya Habibie, kita kumpulin, kita bikin orientasi jurusan sendiri dengan biaya mandiri, dengan biaya swadaya kayak gitu. Itu yang jadi nilai plus kami di mata dosen dan di mata petinggi-petinggi kampus, sehingga apapun yang akan kami lakukan itu biasanya selalu dapat support. Meskipun secara hukum, secara konstitusi kita belum punya dana. Misalnya nih, kita waktu itu yang delegasi pertama dari Prodi untuk lomba keluar itu saya, Gafur, Imam Basofi itu ke UM Malang. Kita kan nggak punya anggaran tuh. Yep. Itu dosen ngeluarin duit pribadi, uang pribadi. Nih silakan kayak gitu. Berangkat ke Malang, bawa harum nama kampus kayak gitu. Itu pesannya. Pak Atik waktu itu Pak Atik masih Waka 3 bidang kemahasiswaan. Terus Pak Hadi itu kita selalu dikasih uang saku gitu. Biasa support dari dosen-dosen dan juga teman-teman sekalian. Jadi gak heran sih sampai sekarang solidaritas dari Prodi MPI itu ternyata dasarnya dari angkatannya kakak. Iya, dari angkatan kami. Karena memang yang dibangun bukan semangat keorganisasian. Bukan. Yang dibangun pertama kali oleh kami itu adalah semangat kekeluargaan. Begitu. Egaliter, kesetaraan, nggak ada sekat antara senior junior, nggak. Kita selalu berkolaborasi. Bahkan untuk MPI FC, tim futsal dari Prodi MPI itu, ketika ada event, misalnya MPI FC ngadain turnamen futsal misalnya ya, itu selalu di cover oleh teman-teman angkatan pertama. Terus selalu di cover kayak gitu. Dapat support, di cover, kita bantu mengawal dan sebagainya. Itu artinya apa? Sesuatu yang harus kita syukuri lah kayak gitu. Bahwa solidaritas mahasiswa MPI dari angkatan pertama sampai sekarang itu masih terjalin kayak gitu. Semoga dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi kita bisa itu ya teman-teman tambah memiliki rasa memiliki
untuk prodi kita tercinta gitu ya. Amin, Luar amin, biasa amin. sekali. Amin. Oke, untuk itu ya Kak, setelah Kakak lulus dari S2 MPI di UIN Malik, kira-kira gimana Kakak bisa mengaplikasikan prodi MPI dalam dunia kerja nih Kak? Saya nggak langsung pulang, Oke, gimana? saya betah di Malang. Wah, area Malang. Terus gimana Kak? Saya betah di Malang. Kebetulan kan saya tinggalnya di Batu kan, Wow. di salah satu pesantren mahasiswa namanya Pondok Pesantren Kanzun Najah. Jadi teman-teman mahasiswa MPI yang pengen lanjut ke magister di UIN Malang itu di Batu itu dekat kampus ada pesantren namanya Kanzun Najah. Di sana tempatnya mahasiswa bagi yang dananya minim atau yang ingin mondok, kuliah sambil mondok kayak gitu. Nah, di pondok ini santrinya oleh kiai diajarkan kewirausahaan. Nah, Jadi visinya kiai itu mencetak santri yang mandiri. Kiai itu visinya kayak gitu. Jadi kiai itu sering bikin pelatihan jurnalistik, pelatihan membatik, pelatihan melukis, pelatihan kewirausahaan segala jenis. Dan kita dulu, saya sama teman-teman di pondok itu diajari jualan anggrek. Kebetulan kiai itu adalah salah satu pecinta anggrek Indonesia. Bahkan sekarang beliau ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia DPC Jawa Timur. Kiai anggrek. itu. Bunga anggrek ya Kak? Iya, anggrek. Oke, terus. Jangan salah loh, anggrek itu mahal-mahal. Mahal bener. Nah, kita diajari untuk jualan anggrek secara online oleh kiai. Nah, dari jualan anggrek itu saya pribadi dan teman-teman di pondok waktu itu sangat berdaya, sangat berdaya. Bahkan dibandingkan teman-teman seangkatan saya atau adik tingkat saya di IAIN yang sama-sama kuliah di UIN Malang, bisa dikatakan yang tinggal di pondok ini yang paling berdaya, yang swasembada lah gitu. Kita mandiri, betul-betul mandiri. Mandiri Malang. tapi serasa sejahtera gitu ya. Sangat sejahtera. Meskipun kita tinggal di pondok yang biasanya mindset orang di pondok itu sangat sederhana, tapi kita sangat sejahtera di Malang. Makanya saya nggak pengen pulang sebenarnya. Terus gimana nih Kak? Betah di Batu. Saya 5 tahun kan di Batu. 5 tahun lebih lah di Batu. Jadi setelah lulus S2 masih menetap Masih di Batu. Meneruskan jiwa entrepreneurnya atau gimana? Iya betul. Saya jualan di Batu. Jualan, alhamdulillah sampai saya punya kebun anggrek sendiri di sini di Pamekasan. Kalau nggak salah Pak Toha, Pak Ali Nur Hadi itu sempat mampir ke rumah. Oke, di mana nih Kak? Nanti mungkin teman-teman bisa mampir. Wah jangan sekarang lah, udah gak kerawat. Oke, terus gimana Kak bisa terketuk untuk balik lagi ke Pulau Madura? Ceritanya gini, saya selesai sidang tesis, saya kan corona waktu itu. Zaman-zamannya corona, saya selesai sidang tesis, semua berkas saya masukin ke kardus, gak saya revisi. Oke. Iya, semua berkas saya masukin ke kardus. Apalagi waktu itu laptop rusak kan, masukin ke kardus. Saya bilang gini, ya Allah, saya nggak mau wisuda, nggak pengen wisuda kalau belum nikah. Kenapa saya begitu? Saya seangkatan, sekelas itu dari MPI di UIN Malang itu bertiga. Saya, Jalal, sama Habib. Oke. Habib ini istrinya orang MPI juga, adiknya Pak Atik. Mereka berdua udah nikah. Oke. Saya belum. 3 sejoli yang tinggal 1 yang Saya belum. Oke. Jadi saya bilang gini, ya Allah saya nggak mau wisuda sebelum saya nikah, kayak gitu. Itu tahun 2020, saya bilangnya gitu. Ya udah, beneran saya waktu itu bener-bener nggak saya kerjain. Oke, terus? Iya, saya simpan, saya fokus jualan, ngumpulin modal untuk buka usaha. Kayak gitu. Tahun 2021 ketika wabah COVID-19 itu makin merajalela, saya itu pulang ke Madura. Pulang dari bulan puasa, bulan Ramadan sampai bulan haji, 3 bulan. Itu tesis belum dikerjain ya Kak? Belum direvisi, bukan belum dikerjain, belum Oke, direvisi. belum direvisi. Oke. Belum direvisi. Akhirnya
Saya gini, ada yang nelpon om saya waktu itu. Cong, ada di mana? Ada di rumah om. Kamu mau nikah? Ya mau dong om. Dan waktu itu statusnya juga masih kosong ya kak? Masih kosong. Akhirnya saya ditawarin nikah, ta'aruf sama salah satu kerabat jauh, dan alhamdulillah itu jadi jodoh saya akhirnya gitu. Kayaknya nanti senyum-senyum nih yang nonton. Lanjut kak. Gitu. Jadi nikah nggak kenal sama sekali, saya nggak kenal. Nikah, habis nikah, saya melunasi janji saya untuk wisuda. Saya balik ke Malang, saya kerjakan, saya garap revisian tesis saya. 2022 kemarin saya bareng Habibie saya wisuda gitu. Luar biasa sekali. Jadi nggak mau wisuda sebelum nikah. Ya iyalah, gini gimana nikah. Yang lain udah bawa pasangan, minimal bawa tunangan. Wisuda saya masak sendirian gitu. Udah gak punya orang tua, gitu kan. Orang tua kan Umi meninggal tahun 2019. Wafat 2019 ketika saya mau masuk semester 2 di Pasca. Gitu. Ini kayak nolongso banget gitu. Maksudnya gimana ya? Gak punya orang tua, ditambah gak punya pasangan, itu wisuda liatin ngapain gitu. Akhirnya saya gitu. Alhamdulillah saya wisuda didampingi istri gitu. Dan calon anak. Wah, luar biasa sekali ya. Ini cerita yang sangat kayaknya nanti fenomenal nih dari sekian abad MPI mengadakan podcast. Jadi gini ya kak, gimana nih kak cara kakak, versi kakak, gimana menumbuhkan jiwa entrepreneur buat mahasiswa MPI khususnya? Menumbuhkan jiwa entrepreneur ya. Kadang mahasiswa itu kebanyakan orang, termasuk saya salah satunya, awalnya itu merasa takut untuk berwirausaha. Mindset yang pertama yang kita punya adalah kita nggak bakat kayak gitu. Wah gimana nih mau usaha tapi nggak bakat kayak gitu. Kita bakatnya di ini. Sebenarnya bukan kayak gitu. Bahkan nggak bakat itu kan nanti ketahuan ketika sudah usaha kayak gitu kan, betul. Jadi jangan pernah merasa takut untuk memulai. Kemudian yang kedua, problem orang berwirausaha itu kan modal. Sebenarnya dengan uang 200.000 saja udah cukup. 200.000 untuk mahasiswa sekarang tuh nggak banyak. Uang jajan saya sekarang kan 20-30 ribu per hari kan. Kalau saya dulu 10.000 buat bensin, nggak jajan. Gitu. 200.000 tuh bisa kita jualan, asalkan kita sering-seringlah nonton YouTube, sering-seringlah baca artikel, sering-seringlah nonton orang-orang yang berprestasi atau nonton orang-orang sukses gitu. Kenapa? Dari situ biasanya kita dapat inspirasi tuh. Dapat inspirasi untuk memulai sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Contoh jualan buku itu saya melihat peluang kayak gitu kan. Saya melihat problem begini. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada beberapa dosen yang mewajibkan beli buku kan, kayak gitu. Itu kan problem. Kenapa problem? Karena di Pamekasan toko buku itu jarang. Nah, kalaupun ada, itu biasanya koleksinya nggak lengkap. Betul kan ya? Betul. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang kan, nggak gitu. Jadi kalau kita beli harus beli online. Masalahnya zaman saya dulu Shopee itu belum terkenal sekarang. Yang punya HP Android itu dikit, kayak gitu. Saya baru masuk kuliah itu nggak punya HP Android, nggak punya BlackBerry. Saya waktu itu masih pegang Nokia berapa gitu, C1 kalau nggak salah, yang lebar, layar sentuh. Saya nggak punya Android waktu itu. Jadi belum sepopuler sekarang. Nah, waktu itu problem itu saya manfaatkan jadi peluang. Nah, ini nih peluang nih kalau kita pintar memanfaatkan. Akhirnya saya cari informasi ke teman-teman, apa ada kantor cabang penerbit di Pamekasan. Ternyata ada. Ya udah saya hubungi. Ternyata bisa kita kerjasama begitu. Akhirnya yang awalnya problem jadi peluang,
jadi bisnis. Bisnis. Kayak gitu. Bayangin nih, ini saya buka sekarang. Keuntungan saya jual buku per semester itu bisa mencapai 2 sampai 3 juta. Bayangin ya. Kenapa sampai nominalnya sampai segede itu? Karena jumlah mahasiswa MPI banyak. Dan itu hanya kakak yang menghandle dari semua mahasiswa. Dari semua mahasiswa saya. Keuntungan 2 sampai 3 juta. Bayangin. Kayak gitu. Per semester. Kita biasanya ada 3 sampai 5 dosen yang mewajibkan beli buku. Kalikan tuh, 2 atau 3 juta kalikan 5 dosen, berapa? Luar biasa ya. Iya kayak gitu. Tapi itu kakak gak kewalahan ya? Enggak, kan dibantu marketing ya kan? Oke. Jadi penerbit itu ada tim marketingnya, sales lah katakan. Saya tinggal kontak, Mas, saya butuh buku sekian. Judulnya ini, tahun terbitannya ini. Ada nggak? Ada, Mas. Kalaupun Gramedia nggak punya, dia cariin. Gitu. Cari, gitu. Akhirnya saya dapat keuntungan dari situ. Dan itu berlanjut sampai semester akhir atau gimana? Enggak, iya semester akhir. Bahkan ya, pernah skripsian, saya berangkat ke Malang. Untuk apa? Cari referensi ke Malang. Saya berangkat waktu itu semester 8 awal atau semester 7 akhir. Saya berangkat ke Malang. Kan MPI itu ada grup tuh, ada grup WA ya. Nah, saya bikin informasi di grup. Yang mau titip buku referensi, silahkan kontak saya. Saya lagi ada di Pasar Wilis, Malang. Pasar Wilis itu adalah surganya para pencari buku, kayak gitu kan? Ya kan, dan harganya murah-murah. Yang di sini 60, di sana bisa 30, 20 kayak gitu ya. Akhirnya banyak yang WA tuh. Saya pulang-pulang bawa uang 1 juta keuntungannya. Saya bilangnya yang butuh buku silakan DM, harganya sekian. Iya, titip jasa just tip gitu ya. Iya, gitu. Akhirnya saya ke Malang dibiayai oleh teman-teman. Udah dapat gitu. Buku dan juga dapat untung. Kayak gitu. Akhirnya kita gini, orang yang punya jiwa kewirausahaan itu biasanya ngolah problem jadi peluang, jadi bisnis. Gitu. Ngolah problem jadi peluang, jadi bisnis kayak gitu. Itu rumusnya orang-orang yang berjiwa kewirausahaan. Cuman sayangnya ketika saya lulus, saya menikah. Saya menikah itu 2021, kebetulan saya menikah dengan keponakan jauh saya. Saya harus diberikan tanggung jawab untuk menggantikan peran mertua di sana sebagai tokoh masyarakat. Anggaplah kiai kayak gitu. Saya diberikan beban itu. Beban ya Kak? Beban, betul benar, sangat beban. Oke, lanjut Kak. Gimana ya? Istri saya itu sulung, anak sulung dari 4 bersaudara, semuanya cewek. Yang paling muda itu sekarang umurnya 2 tahun. Waktu saya nikah umurnya 11 bulan. Gitu. Itu jadi gimana ya ceritanya kayak gitu. Akhirnya saya harus fokus ke pesantren yang dirintis oleh mertua kayak gitu. Jadi saya nggak bisa dagang tuh gitu, nggak bisa dagang. Kemudian saya ditarik di Banyuanyar sebagai salah satu tenaga kependidikan pengelola di STAI Duba sebagai Kaprodi MPI di sana. Akhirnya akhirnya saya harus merelakan hobi saya untuk berdagang kayak gitu. Karena banyak tanggung jawab juga. Mungkin nanti ketika saya sudah mulai stabil tuh di rumah mertua, pesantren udah autopilot, di STAI Duba MPI sudah mulai stabil, mungkin saya akan lanjut lagi. Kembali ke dunia entrepreneur. Betul. Kayak gitu. Apalagi saya dipesan gini sama mbah mertua, mbahnya istri saya, pesannya gini, Cong, gimana pesannya ya?
kalau mau dagang sambil ngajar, ya gitu. Kalau mau dagang sambil ngajar. Kalau kamu fokus sama dagang, hidup kamu nggak akan berkah, ya gitu. Makanya saya dagang saya tinggalin dulu, kewirausahaan bisnis saya tinggalin dulu, termasuk bisnis anggrek tadi saya tinggalin dulu. Saya fokus ke lembaga pendidikan, saya fokus ke pesantren di rumah. Semoga nanti 1-2 tahun atau 1 tahun yang akan datang saya sudah mulai bisa kembali lagi ke dunia atau hobi saya, ya gitu. Jadi plot twistnya adalah sekarang Kak Azril ini menjabat sebagai Kaprodi MPI ya di STAI Duba, STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar. Oke, dan kakak sudah direkrut jadi Kaprodi mulai dari? Saya semester 2 tahun 2019 ditelepon sama salah satu pengurus pondok untuk kembali ke Banyuanyar, mengabdi di Banyuanyar. Jadi sebelum lulus saya udah ditelepon. Ketika saya tesis oleh kiai saya di Malang juga dilarang pulang karena waktu itu di pondok di Batu itu sedang merintis perguruan tinggi juga. Jadi dilema tuh antara pulang atau tinggal kayak gitu. Tapi akhirnya saya memilih pulang gitu, karena kewajiban. Dan istri juga ada di sini. Dia ada di sini. Luar biasa sekali ya Kak. Dan sekarang Kakak jabatannya sebagai Kaprodi ya? Kebetulan aja sih. Kebetulan. Iya kebetulan. Kebetulan gini. Mungkin ya. Mungkin saya adalah alternatif terakhir. Mungkin saya adalah alternatif terakhir yang bisa kiai di pondok pilih untuk sebagai ditunjuk sebagai Kaprodi karena tidak ada lagi yang linear jurusannya S1 S2 MPI yang dalam tanda kutip alumni ya gitu. Akhirnya ini nggak ada lagi nih, ya terpaksa udah ini ambil ya gitu. Jadi kalau menurut saya itu takdir ya Kak. Takdir sebenarnya yang membawa Kakak akhirnya yang awalnya dari Malang entrepreneur dan akhirnya bisa direkrut menjadi Kaprodi MPI di STAI Duba itu sebenarnya takdir yang luar biasa sekali sebenarnya, dan sekarang bisa didengar oleh masyarakat MPI. Betul, kalau dibilang takdir saya setuju. Benar-benar saya setuju. Saya kan sejak lama punya keinginan, punya cita-cita lah katakan untuk tidak tinggal di sini. Ya, saya pengennya tinggal di Malang atau di luar daerah, di Jogja, di Jakarta, di Bandung atau di mana. Pengennya yang penting saya nggak tinggal di sini, di Madura. Cita-cita saya. Cuman kembali lagi, saya nggak punya pilihan. Akhirnya saya tinggal di sini. Jadilah itu takdir sebenarnya. Oke, jadi saya ambil kesimpulan Kak ya. Jadi gimana cara kita memiliki skill atau kemampuan entrepreneur itu, pertama jangan takut ya. Jangan takut untuk berani mencoba dan pintar-pintar memanfaatkan keadaan, mencari problem yang kemudian dari problem itu kita bisa menimbulkan peluang kemudian jadi bisnis. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Kira-kira ada gak sih Kak motivasi untuk kini kan programnya Terasa Studi Alumni, pengen mengcover seluruh alumni baik yang masih mahasiswa ataupun yang sudah keluar dari prodi manajemen pendidikan Islam agar tetap bisa melanjutkan hidup dan tidak minder memiliki atau keluar dari prodi MPI gitu. Kalau bagi saya sebenarnya ya, kita balik lagi flashback. Kalau misalnya untuk tracing alumni, kami TV itu pilih orang yang salah kalau menurut saya. Karena teman-teman saya, seangkatan saya, kemudian di bawah saya itu, di bawah angkatan saya itu banyak teman-teman yang secara kompetensi itu luar biasa. Ada Habibie Al-Kaf, ada Afif Al-Faruqi yang secara akademik mereka nilainya luar biasa. Ada Imam Basofi, ada Atik mantan Presma juga. Sebenarnya kalau saya pribadi tuh ngerasa agak pantas aja sih di hadir di acara gini. Cuman ya udah, saya membagikan apa yang saya alami. Gimana ya, mau bikin, saya nggak merasa gak pantas aja untuk memberikan pesan, memberikan kesan, nggak.
Saya nggak ingin memberikan pesan, saya hanya berbagi cerita tentang saya pribadi bahwa kalian boleh merasa salah jurusan, tapi tidak boleh merasa salah takdir, kayak gitu. Banyak, jangan sampai terpaku pada jurusan. Kita kan, misalnya profil lulusan MPI itu kan ada 3 secara nasional kan ya. Pertama itu adalah manajer pendidikan, asisten peneliti pendidikan, kemudian apa ya? Ada 3 kalau nggak salah secara undang-undang. Ya, profil lulusan. MPI. Jangan sampai mindset kita fokus pada 3 hal tadi. Jangan. Kita nggak bisa hidup dari ijazah, nggak. Saya selalu berkata sama teman-teman kayak gini. Jangan sampai kuliah itu karena ingin mencari pekerjaan. Kuliah itu cari ilmu, tambah wawasan, tambah pengalaman. Bukan mencari ijazah. Kata Rocky Gerung, ijazah itu hanya tanda kamu pernah sekolah, bukan tanda kamu orang berpendidikan. Kayak gitu kan ya? Betul kan? Nah, mindset itu yang sama yang saya pakai, bahwa kuliah itu jangan sampai niatnya cari kerjaan, enggak. Kita cari ilmu. Cari ilmu karena pesan Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu pengen kebahagiaan di dunia, capailah dengan ilmu. Kalau kamu pengen kebahagiaan di akhirat, capailah dengan ilmu. Kalau pengen dua-duanya, capailah dengan ilmu. Jadi ilmu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia ataupun akhirat, kayak gitu. Itu yang saya praktekkan. Saya dari dulu nggak pernah punya niat punya ijazah buat lamar kerjaan, nggak. Serius, nggak pernah kayak gitu. Saya malah kuliah tuh happy, seneng. Saya observasi. Saya ke Malang, ke Jogja. Saya dulu ke Jogja sering cari sesuatu yang tidak pernah saya temukan di sini, seperti yang saya katakan tadi, gitu. Nah, apa efeknya kalau mindset kita itu kuliah untuk cari pekerjaan? Ketika lulus nggak dapat kerja, stres. Betul kan? Mental. Nah, betul. Kuliah nggak dapat kerja, stres. Makanya kita itu bebas. Saya saranin teman-teman, khususnya yang masih statusnya mahasiswa, beli buku filosofi teras. Baca buku itu, insya Allah teman-teman bisa menghandle apa yang bisa kalian kendalikan, gitu. Nah, pesan saya bukan pesan sih, saya membagi kayak gitu aja. Prinsip hidup saya, pengalaman hidup saya sampai detik ini kadang bingung. Sebenarnya tujuan hidup saya itu apa, kayak gitu. Bingung juga. Karena saya menikmati setiap proses. Saya berusaha menjadi pribadi sefleksibel mungkin. Ditaruh di sini bisa, gitu. Disuruh ngapain bisa, kayak gitu. Ya, meskipun bisanya hanya sebatas bisa, bukan kompeten, kayak gitu. Gitu aja. Fleksibel kalau saya. Jadi bahasa. hidup kayak ngerasa ngalir aja. Kayak gitu. Bahkan tahun pertama saya menikah, saya nggak punya kerjaan. Saya punya nggak kerjaan karena bisnis saya tinggalin. Saya fokus di rumah mertua, mencoba meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh mertua. Tapi kok kadang bingung, kok masih ada aja rezeki gitu. Ya, nggak ada yang bisa diambil dari untuk sesi ini dari. Banyak malah Kak, banyak. Saya nggak punya jawaban yang pasti untuk pertanyaan yang tadi. Gitu. Tadi biar teman-teman bisa ngambil. Betul, mungkin sendiri. ada yang bisa diambil, silahkan Banyak, diambil. banyak. Dan menurut saya dari apa-apa yang sudah semua kakak sampaikan ini sudah sangat mengcover semua apa-apa yang ada di MPI. Kayak jiwa entrepreneur itu pasti kan ada ya di MPI itu diajarkan oleh dosen-dosen. Dan seperti yang kakak sampaikan tadi, ijazah itu bukan penentu pekerjaan ya. Ijazah itu bukan penentu kebahagiaan kita akan kemana. Karena ijazah itu hanya tinta hitam di atas kertas putih. Iya, betul. Bahkan gini, teman-teman S2
kebanyakan kan pengen jadi dosen. Nah, betul. Karena melihat gini, kalau kita punya ijazah S2, peluang pekerjaan akan semakin terbuka kayak gitu. Belum tentu, Bro. Belum tentu. Serius, belum tentu. Saya merasa tertampar sepertinya. Enggak, Terus, bener. Kak, terus. Justru yang paling banyak ditarik sekarang bukan magister, tapi doktor. Teman saya di Malang, mahasiswa UB, S1 S2 di UB, dia bilang gini, kamu enak ya udah jadi kaprodi ya gitu, udah jadi dosen. Loh aku di sini nggak bisa, Bro. Loh kenapa? Di sini yang dicari itu bukan magister, gitu. Yang dicari itu doktor kayak gitu. Loh, ya kita beda nasib, Bro. Aku bilangnya gitu. Kenapa dia tanya gini? Ya karena gimana ya? Aku jadi dosen aja nggak sengaja kayak gitu. Takdir ya. Takdir. Jadi jangan sampai berpikir semakin tinggi pendidikan kita, peluangnya semakin Belum tentu ya. banyak atau semakin luas, belum tentu. Skill harus dibarengan dengan keberuntungan. Kita punya skill tapi nggak punya keberuntungan, kosong. Kita punya keberuntungan tapi nggak punya skill, akhirnya akan terbuang juga, ya kan? Jadi kalau teorinya Zawin, tahu Zawin, salah satu stand up comedian, itu bilangnya gini, keberuntungan itu ada ketika skill yang kita punyai bertemu dengan kesempatan. Kayak gitu. Betul. Iya kan? Itu teorinya Zawin. Jadi ya skill aja nggak cukup. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana ketika kita punya skill, Kita sekaligus bisa memanfaatkan peluang. Kayak gitu. Gitu aja sih. Luar biasa sekali ya Kak. Dan saya rasa podcast kali ini benar-benar sangat berisi. Oke, mulai dari entrepreneur, literasi juga Kakak tadi bisa banyak memberikan literatur gimana kita bisa membangkitkan motivasi, kayak buku Filosofi Teras, karena itu buku yang sangat luar biasa sekali, bisa teman-teman baca. Dan selain itu ilmu, apapun ilmu yang sebenarnya kita jalani sekarang, itu sebenarnya adalah penentu kita mau cari kebahagiaan mana, mau cari kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat. Bahkan keduanya bisa kita dapatkan dari ilmu tersebut. Dengan cara ya kita juga harus bisa mengasah skill kita, harus bisa selalu memanfaatkan kesempatan yang ada, seperti itu. Mungkin hanya itu ya Kak yang bisa kita sampaikan. Nanti di terakhir ada jargon kami MPI ya Kak. Apa jargonnya tuh? Kami MPI responsif kolaboratif. Oh gitu. Saya Huriatul Ifada mau undur diri, dan juga Kak Azil, terima kasih untuk waktu sama-sama. dan kesempatannya berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan saya sangat menunggu podcast ini segera tayang tentunya. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami MPI Responsif kolaboratif.